Nah, ini TV sudah menyala, ini masih ada suaranya. Untuk kita cari tahu sebelum membongkar, nah caranya kita menekan tombol menu, misalkan masih tampil, kita akan tekan tombol. Nah, jika tampilan menu di sini masih ada, itu artinya skrin pada playback masih ada tegangan ya. Ini artinya untuk heater juga menyala, skrinnya masih normal. Nah, inilah penyebab dari TV tidak ada gambar. Namun kita tidak memvonis tabung, heater, playback, bukan. Untuk sementara, apakah analisa saya untuk mengecek sebagian, nanti sebagian dari IC Micom, IC gambarnya, atau mungkin ada APL atau BCL ya. Selanjutnya saya akan cek, saya ukur tegangan. Mari kita simak sama-sama. TV sudah menyala, saya langsung untuk tidak berbelit-belit di sini saya langsung ukur tegangan di bagian APL ya, APL. APL keluar tegangan 13,4. Biasanya tersuplai dari B+ playback ya. Di sini ada 115, 115 melalui resistor 82 kilo menjadi 13,4 dan masuk ke APL melalui resistor lagi yang nilainya sangat pendek. Oke, langsung poin ke bagian pin playback APL 13,4. Kemudian di bagian sini juga sudah melalui resistor 7,1. Oke, setelah itu langsung diarahkan ke dalam ke sana. Ini masuk ke BCL di IC Micom ya. Dan dipastikan bahwa jalur yang saya pantau tadi arahnya masuk ke sini. Nah, ini sama kan? 7,1. Setelah itu sudah melalui resistor masuk ke basis transistor di sini untuk data komponennya Q502. Untuk kolektornya ini menggunakan ground, cuma sudah ada hambatannya resistor. Ya, otomatis ini tidak ada tegangan karena dari ground. Yang mau saya tempel di sini bagian emitor transistor. Ini emitornya 0,6. Ini harusnya 2 volt, cuma keluar 0,6, jadi setengah volt ya. Ini basisnya cukup tinggi padahal ya. Basisnya 7 volt. Emitornya cuma 0,6. Jadi nah di sini untuk transistor di sini biasanya menggunakan kodenya atau serinya A1980 atau 1980. Nah, ini bisa diganti dengan tipe lain atau seri lain, misalkan A1015 ya. Misalkan tidak ada seri yang sama, karena kerjanya sama. Gue cek kembali untuk emitornya keluar 0,6, basisnya 7,0 volt, 7 volt ya. Oke, untuk sementara ini saya mau cek untuk transistornya. Saya ukur transistor. Dan tentunya untuk mengukur transistor harus dilepas ya, harus semuanya dicabut, dikeluarkan dari PCB. Jadi cara mengukurnya tidak terganggu oleh komponen lain. Nah, ini Q502 untuk daftar komponennya, untuk serinya biasanya 1980.
Oke, jelas untuk serinya 1980 ya. A1980. Nah, disinilah transistor yang saya cabut tadi. Daftarnya Q502 ya, sama untuk di bawah dan di atas pun sama daftarnya. Oke, akan saya ambil gantinya terlebih dahulu karena saya tidak punya untuk yang sama. Transistor yang sudah saya cabut mau saya ukur, sekalian nanti saya bandingkan karena kodenya atau serinya A, jadi jarum merah di bagian kiri di basis saya tempel basis kolektor emitor, dia mencapai 10 lebih berapa strip ya, 1 2 3 4 5. Oke, dan di sini saya punya stok baru, saya pisahkan dulu. Basis kolektor 10 lebih sama, emitornya 10 lebih sama. Jadi transistor yang aslinya di sini saya cabut ketika tidak berfungsi, artinya dalam pemasangan televisi atau dalam rangkaian mungkin fungsinya sudah error atau memang transistor ini sudah bocor. Mari kita cari tahu dengan cara mengubah avometer menjadi X1K. Nah, X1K. Avometer di arah 1K ini, jika kita sentuh bagian ujung jarum, kedua ujung jarum, dia akan naik. Nah, cara mengetahui transistor bocor kolektor ke emitor, di sini saya tempel bagian merah di bagian kolektor dan hitam di emitor. Ternyata ada sedikit goyangan. Sebentar, ternyata bergerak dia, padahal saya menempel ini sudah akurat. Saya ulangi lagi, kolektor dan emitor. Nah, ini artinya transistor belum disuruh kerja sudah berfungsi ya. Kolektor emitornya sudah koneksi, sudah connect, namun dia tidak tetap naik turun bergerak terus. Nah, di sini juga sama halnya saat TV dinyalakan, gambarnya kadang kata pemiliknya. Setelah saya mendapat informasi dari pemilik sebelum diservis, awal dihidupkan tampilan gambar bagus, namun beberapa detik kemudian gambarnya jadi hilang. Nah, dia naik lagi, naik lagi. Kita bandingkan dengan yang baru. Oke, di bagian kolektor dan emitor seperti tadi, ini yang baru ya, tidak ada pergerakan sama sekali. Saya tunjukkan bahwa avometer ini masih normal. Oke, masih normal. Ulangi lagi. Ternyata aman. Inilah transistor yang baru, jadi kerusakannya ada di transistor ya. Oke, setelah ini saya pasang dan saya akan tampilkan gambar hasilnya seperti apa. Memang ini sudah jelas rusak. Jika tidak menggunakan arah X1K, maka kebocoran transistor ini tidak bisa diketahui. Apalagi menggunakan X10K. Coba saya arahkan ke X10K. Ini kan makin tinggi bocorannya. Oke, kolektor dan emitor tempel. Nah, tuh
sangat tinggi. Kita bandingkan dengan yang baru. Nah, tidak ada. Oke, sudah pasti transistor yang rusak. Oke, cara-cara seperti inilah ciri-ciri transistor yang rusak bisa kita ketahui. Oke, saya pasang terlebih dahulu dan nanti kita lihat gambarnya. Saya akan mengganti dengan A1015. Oke, sebelumnya saya minta maaf kalau untuk rekomendasi sebaiknya diganti untuk seri yang sama. Namun di sini tidak begitu memilih-milih karena sifatnya fungsi kerjanya sama. Saya menggantikan dengan A1015. Awas jangan sampai terbalik karena ini sifatnya ada basis kolektor emitor, jadi hati-hati. Dan di sini juga ada logo transistor sehingga tidak boleh tergantikan oleh basis dan emitor terbalik ya. Jadi ikuti saja untuk digambar bagian diagram seperti ini. Untuk pemasangan biar lebih mudah tidak jatuh, kita tahan untuk tangan yang belakang, kita bengkokkan. Nah, seperti ini. Saat penyolderan harus berhati-hati, jangan sampai ndeledek. Ndeledek. Oke, setelah ini kita potong. Alat pemotongannya harus khusus, jadi tidak sampai merusak atau mengangkat jalur PCB atau kaki transistor ini, supaya aman, tidak terangkat, tidak sobek untuk jalur tembakanya. TV sudah saya nyalakan. Di sini ada basis, kolektor, emitor, dan sebelum mengganti transistor dan sesudah mengganti transistor, mari kita bandingkan. Kita lihat sama-sama ya. Di sini transistor yang saya ganti tadi. Oke, akan saya cek, saya ukur. Basis di sini tegangannya 4,7, 5 volt. Perhatikan terlebih dahulu. Tegangan ini akan berubah-ubah. Fungsi dari tegangan naik turun ini adalah sifatnya kontras otomatis atau break otomatis secara bersamaan. Di sini fungsinya ketika gambar redup tegangan akan naik, dan sebaliknya ketika gambar pencerahannya tinggi, misalkan pengambilan gambar di bawah terik matahari atau di bawah lampu yang cahayanya tinggi, tegangan di sini akan turun seperti itu. Nah, seperti ini, dan emitornya juga sama naik turun karena di sini adalah sifatnya penguat. Transistor ini penguat dari APL masuk ke PCL ya. Oke, setelah ini mari kita lihat di layar ya. Kita intip-intip. Saya punya sedikit pecahan kaca untuk mengambil gambar dari arah depan ke belakang. Kita lihat di depan ada kaca. Colokan listrik TV mulai start. Coba lihat di layar kaca. Nah, langsung ada gambar, enggak seperti tadi ya. Untuk lebih luasnya saya akan ambilkan gambar dari depan televisi dan saya akan rapi-rapikan mesin di bagian box ya. Saya akan kembali lagi untuk mengedepankan bagian layar ke kamera. Dan ini biasanya ada pertanyaan di komentar dan sekalian saya tampilkan di bagian IC Micom. Ini nomor serinya TDA 12011P0 garing ya. Bukan P0 ya, PG garing N1FOO. Mari kita lihat gambarnya dari depan layar.
coba ya, nyalakan televisi. Oke, sudah, kita tunggu. Nah, inilah, jangan sampai sebelum membawa ke teknisi, jangan bilang tabungnya habis atau mungkin isi gambarnya rusak mati, dan sebelum itu bawa ke teknisi terdekat Anda. Dan khusus teknisi pemula, sebaiknya cek beberapa komponen yang terkait tidak ada gambar, suaranya ada, ya seperti tadi di video. Oke, untuk kalian semoga sukses selalu dan sehat selalu. Salam dari Wongi Channel Wonosobo, Jawa Tengah. Dan terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.